Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Teknologi Pengelolaan Hama. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengendalian fisik dan mekanik. Sebelumnya, perkenalkan kami kelompok 1 dengan anggota 7 orang. Yang pertama, Delvina Judith Alivia dengan NIM 02, Gina Octavia dengan NIM 005, Elvina Damayanti dengan NIM 022, Makbulah Salma dengan NIM 027, Angelita Samadani NIM 031, Aa Putu Dewi Utami NIM 035, dan Beni Irawan NIM 037. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Pertama, tujuan pengendalian fisik dan mekanik yaitu mematikan hama, mengganggu aktivitas fisiologi hama yang normal dengan cara lain di luar pestisida, dan mengubah lingkungan sedemikian rupa sehingga lingkungan menjadi kurang sesuai bagi kehidupan hama. Next. Pengendalian fisik merupakan usaha dengan mengubah faktor lingkungan fisik sedemikian rupa sehingga dapat mematikan atau menurunkan populasi hama yang ditujukan khusus untuk membunuh hama. Selanjutnya lanjutkan teman saya. Tindakan pengendalian fisik, yaitu pertama pemanasan, kedua pembakaran, ketiga pemanasan dengan energi radiofrekuensi, keempat pendinginan, dan kelima pembahasan, dan keenam pengeringan, ketujuh lampu perangkap, kedelapan radiasi sinar inframerah, kesembilan gelombang suara, dan kesepuluh penghalang. Baik, saya akan melanjutkan yaitu mengenai beberapa permasalahan dalam penerapan pengendalian fisik. Yang pertama yaitu metode pembakaran. Nah, teknik pembakaran ini dapat menyebabkan kebakaran jika dilakukan secara tidak berhati-hati. Pembakaran juga dapat membunuh predator dan juga parasitoid tanpa disengaja. Nah, sebelum dilakukan pembakaran, perlu diadakan pengkajian yang mendalam tentang perilaku dan juga ekologi hama, serta dampak yang mungkin akan ditimbulkan akibat dari pembakaran tersebut. Nah, dalam hal ini, penentuan tentang kapan, di mana, dan luas daerah pembakaran akan sangat penting untuk dilakukan. Yang kedua yaitu penggunaan lampu perangkap. Tidak sembarangan dalam menentukan tempat pemasangan lampu dan jumlah lampu yang akan dipasang. Untuk memasang perangkap yang efisien, diperlukan sumber listrik. Nah, masih banyak imago hama yang tidak tertarik oleh cahaya lampu. Untuk meningkatkan keberhasilan pengendalian tersebut, perlu dilakukan penggabungan teknik pengendalian dengan yang lain. Yang terakhir yaitu penggunaan gelombang suara. Penggunaan gelombang suara untuk pengendalian hama belum banyak dihasilkan karena sistem akustik serangga belum banyak diketahui. Secara teoretik, ada 3 metode pengendalian yang diusulkan, yaitu penggunaan intensitas suara yang sangat tinggi sehingga dapat merusak serangga. Yang kedua, penggunaan suara yang lemah yang berfungsi untuk mengusir serangga, dan yang terakhir, merekam dan mendengarkan suara yang diproduksikan serangga guna untuk mengganggu perilaku serangga sasaran. Nah, dalam penggunaan metode ini itu dapat mengurangi populasi hama burung yang menyerang pada tanaman biji-bijian. Yang terakhir yaitu penghalang atau barier. Perlu dipelajari biologi dan ekologi hama terutama pada siklus hidup, distribusi dan cara pemecahan, fenologi dan juga perilaku makan serta peletakan telur. Dengan demikian dapat ditentukan sasaran fase hama yang tepat dan hendak dihalangi seperti imago, larva, dan juga nimfa. Bentuk penghalang yang digunakan, daerah atau pertanaman yang dilindungi seperti melindungi pertanaman atau individu tanaman, serta kapan penghalang harus dipasang. Nah, ada berbagai bentuk penghalang yang dapat kita buat, seperti penghalang berupa pematang yang ditinggikan, adanya lubang atau selokan jebakan yang dibuat di sekeliling pertanaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, pengendalian mekanik. Pengendalian mekanik adalah tindakan mematikan hama secara langsung dengan menggunakan tangan atau alat yang bertujuan untuk mematikan hama secara langsung, baik dengan tangan atau alat bantu lain. Teknik pengendalian mekanik. Yang pertama, pengambilan dengan tangan. Cara ini murah dan sederhana tetapi memerlukan tenaga kerja yang banyak. OPT yang ditemukan seperti telur, larva, pupa, jika memungkinkan imago dikumpulkan dengan tangan lalu langsung dibunuh. Misalnya kelompok telur penggerek batang. Yang kedua, gropyokan, yaitu untuk mengendalikan hama tikus dengan membunuh tikus yang ada di dalam maupun di luar sarang dengan menggunakan alat bantu seperti pentungan atau alat pemukul lainnya dan cangkul. Yang ketiga, memasang perangkap, yaitu untuk menangkap OPT dengan memasang alat perangkap di tempat yang sering dilalui oleh OPT. Alat perangkap ini sering diberi zat kimia baik sebagai perekat maupun penarik OPT. Alat perangkap yang digunakan dibuat sesuai dengan jenis hama dan fase hama yang akan ditangkap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada pemasangan umpan. Misalnya untuk mengendalikan hama walang sangit, di mana dapat menggunakan umpan berupa daging busuk atau ikan asin yang ditancapkan di tengah lahan sawah. Jika hama sudah terpukul, maka langsung bisa dimusnahkan dengan cara dibakar. Dan kemudian pengusiran, yang dimana dapat menggunakan orang-orang sawah atau dengan memasang kaleng-kaleng bekas yang dapat digunakan. Faktor keberhasilan. Penerapan pengendalian secara fisik dan mekanik harus dilandasi pengetahuan yang menyeluruh tentang ekologi serangga hama. Selanjutnya, di dalam pengendalian fisik dan mekanik terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihannya, pelaksanaannya sederhana dan tidak memerlukan banyak peralatan. Kedua, biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah. Yang ketiga, lebih ramah lingkungan. Yang keempat, apabila dilakukan secara tepat, maka mampu menurunkan tingkat serangan hama dan menyelamatkan tanaman. Yang kelima, dapat dipadukan dengan pengendalian lainnya. Selanjutnya yaitu kekurangannya, yang pertama memerlukan banyak tenaga, dan yang kedua yaitu kurang efektif apabila dilakukan di area yang luas. Baiklah, berdasarkan hasil dari diskusi dan penyampaian yang telah kami bahas pada presentasi ini, dapat disimpulkan bahwa pengendalian fisik dan mekanik merupakan tindakan mengubah lingkungan yang ditujukan untuk mematikan kehidupan hama. Pengendalian fisik dan mekanik ini harus dilandasi dengan pengetahuan menyeluruh mengenai ekologi serangga dan adanya fakta bahwa setiap jenis serangga hama mempunyai batas toleransi terhadap lingkungan fisik seperti suhu, kebasahan, bunyi, sinar, dan lain-lain. Selain mengetahui ekologi serangga hama, selain mengetahui ekologi serangga hama, maka dapat mengetahui waktu, tempat, dan tindakan yang dilakukan sehingga dapat memperoleh hasil yang efektif dan efisien. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan pada komentar. Apabila ada yang ingin ditanyakan,